Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan-ketetapan yang baik. Kita diberikan karunia bisa menjalankan sholat subuh, bisa diberikan kemampuan untuk kemudian belajar, ya membuka Al-Qur'an dan kita mempelajari isinya. Sehingga kita dengan cara seperti ini fokusnya itu adalah Allah dulu, ya. Ketika kita menjalankan ibadah itu fokusnya dari Allah dulu, tidak fokus ke diri kita. Sehingga kalau kita ini bisa melakukan ibadah dan berhasil ibaratnya meniadakan nafsu, meniadakan diri kita, maka mudah-mudahan dengan cara itu kita akan lebih bisa mensyukuri nikmat ibadah. Karena banyak orang yang fokus ketika ibadah itu adalah dirinya, bukan Allah, tapi dirinya. Jadi kalau kita berkata seperti tadi, kita karena karunia Allah, karena kesehatan yang diberikan Allah, karena nikmat yang banyak dari Allah, maka kita bisa sholat, gitu ya. Itu berarti fokus kenapa kita bisa ibadah itu ya karena Allah. Ya. Sehingga kita tidak akan ujub, fokusnya tidak lagi diri kita. Karena banyak orang beribadah itu urusannya masih pribadi. Ya Allah, saya kan sudah ibadah. Saya ini sudah sholat. Saya sudah sedekah. Saya sudah ngaji. Ya, harusnya saya begini, begitu, begini, begitu. Jadi kemudian minta macam-macam dan lain sebagainya. Karena fokusnya masih urusan diri sendiri. Urusannya itu adalah urusan ya entah kebutuhan nafsu, entah kebutuhan jasad, ya entah kemudian kebutuhan yang lain-lainnya. Jadi ibadah selalu dikaitkan dengan itu. Tapi kalau kita memulai dengan meniadakan diri, bahwasanya semua ibadah kita itu adalah karena kehendak Allah, karena memang diberikan kekuatan dan daya upaya dari Allah, maka kita meniadakan diri itu lebih mudah. Ketika kita bisa sedekah, ya Allah alhamdulillah saya kok hartanya dipakai, ya, buat engkau pakai ya Allah, sedekah ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah alhamdulillah waktu saya engkau pakai ya Allah, ya. Pagi ini engkau pakai tenaga saya, pikir saya untuk berpikir tentang Al-Qur'an. Ya, jadi fokusnya itu ke Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, ya insya Allah kita itu tidak terlalu fokus kepada diri pribadi. Ya, sehingga kalimat la haula wala quwata illa billah itu benar-benar tertancap. Karena memang itu benar-benar perbendaharaan surga. Orang bisa masuk surga pun ya karena rahmat Allah. Ya, kita pagi-pagi datang ke masjid, kuat melangkahkan kaki, bisa hadir di masjidnya Allah. Ya karena Allah juga. Karena Allah saja bisa menghendaki, ya, Allah bisa menghendaki kita berada di tempat lain atau di kejadian-kejadian yang lain. Tetapi alhamdulillah Allah tentukan yang baik-baik untuk diri kita. Sehingga fokusnya kembali lagi ya adalah kepada Allah. Maka ketika waktu kita, ya diri kita, harta kita terlibat dalam urusan Allah, yang ada kita itu kemudian menyerahkan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Harta saya kepakai. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi kok harta saya dipakai. Alhamdulillah ya Allah, ilmu saya dipakai. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang bodoh, tapi ilmu saya dipakai. Gitu ya. Alhamdulillah waktu saya ini dari Engkau ya Allah. Tapi kemudian Engkau gunakan juga di jalanmu ya Allah. Ya, Engkau tetapkan saya dengan takdir-takdir yang baik. Jadi
ketika berhasil melakukan kebaikan itu akan terhindar dari rasa ujub, ya, rasa ujub. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah, bukan, "Nah, itu kan saya sudah bisa ibadah begini ya Allah, saya sudah sedekah, saya sudah ini, kenapa dagangan saya nggak laris-laris?" Gitu ya. Itu kan baliknya ke diri lagi gitu ya, mentransaksikan ibadah kita dengan hal-hal seperti itu. Nah, walaupun kita berhak untuk minta. Ya, walaupun kita berhak untuk minta, bahkan kita disuruh minta, ya. Tetapi kembali lagi kalau kita sudah berhasil, ya, semua itu menyadarkan diri kita bahwasanya kejadian apapun, ibadah dan sebagainya adalah kehendak Allah dan itu bisa karena Allah menghendaki kita bisa, maka kita lebih mudah tadi meniadakan diri dan lebih ikhlas di dalam menjalani ibadah. Selanjutnya kita buka surah Az-Zariyat kemarin sampai ayat ke 19 ya. Wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Perbedaan sa'il dan mahrum kemarin sudah kita jelaskan ya. Kita baca ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu ada ayat-ayat lil muqinin bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian itu juga terdapat ayat-ayat ya. Afala tubsirun, adakah maka kalian tidak melihat? Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit itu ya, di langit itu rizqukum, ada rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang kalian sama dijanjikan. Fawarabbis sama Fawarabbis sama'i wal ardi, maka demi Rob langit dan bumi, demi Tuhan langit dan bumi. Maksudnya ini adalah sumpah Allah. Ya, ini Allah bersumpah. Kemarin kita sudah jelaskan ya di awal ayat, sampai sekian ayat Allah itu bersumpah. Nah, ini Allah bersumpah lagi, dan biasanya kalau bersumpah mesti ada informasi yang penting. Fawarabbis sama'i wal ard, maka demi Tuhan langit dan bumi. Innahu, sesungguhnya dia di sini adalah kabar-kabar yang mau disampaikan atau disampaikan Allah di Al-Qur'an ini, lahakun, sungguh hak ya, sungguh benar-benar. Misla, sebagaimana ma annakum tantikun, sebagai mislama itu sebagaimana annakum, bahwasanya kalian itu tantikun, kalian bisa bicara, atau sebagaimana yang kalian bicarakan. Ya. Wafil ardi, dan di bumi itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Jadi di bumi yang kita tempati ini dengan segala isinya semuanya adalah ayat. Maka ada istilah ayat kauniyah ya. Bumi dan seisinya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Artinya apa? Kalau dipelajari sungguh-sungguh, kesimpulannya cuma satu. Ya, ini ada yang mencipta, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Asalkan jujur ya, asalkan jujur. Jadi Allah itu bersaksi, syahidallah ya, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Ya, jadi Allah itu bersaksi tidak ada ilah selain Dia. Kemudian selain Allah yang bersaksi juga para malaikat dan juga ulul ilm ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, imam bilqis ya, yang mereka itu tegak dengan adil dengan ilmunya. Jadi agar bisa melihat alam terus bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, maka orang-orang pemilik ilmu itu harus imam bilqis gitu ya. Jadi dia tegak dengan adil dengan ilmu yang dia miliki. Karena kalau tidak jujur, ilmunya malah bikin dia jadi ateis. Seperti orang-orang sekarang ini makin tambah pinter,
sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri malah jadi tambah ingkar kepada Allah karena dia tidak tegak, tidak adil terhadap ilmunya. Ya merasa, wah ini yang paling objektif begini, ini kalau ilmu campur-campur agama nanti lah ini orang sudah malah justru tidak objektif. Ya kalau yang kok Imam Bilqisti tadi itu mereka yang tegak dengan ilmunya tadi itu, maka dia ujung-ujungnya adalah syahidallah annahu la ilaha illahu. Jadi Allah itu bersaksi ya, tidak ada ilah selainnya, kemudian para malaikat dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang jujur terhadap ilmunya. Makanya wa fis sama'i rizqu wa fil ardi ayatul lil mukinin. Kalau orang yakin ya, orang yakin dan mereka punya ilmu ya dengan sebagian kecil nggak usah tahu semua dari isi dunia. Dengan satu ayat saja itu orang bisa beriman. Makanya tidak mengherankan kalau orang paham gitu ya, melihat matahari dengan segala manfaat, dengan segala kemampuan yang diberikan Allah kepada matahari, itu saja sudah cukup bisa menjadikan orang beriman, gitu kan. Jadi kita kan terkagum-kagum sekarang ini ada energi matahari ya disimpan dalam apa namanya panel surya terus bisa menghasilkan apa listrik gitu kan orang wah ini hebat jadi listrik gitu ya dari cahaya matahari dipancarkan diterima oleh panel gitu ya terus dialirkan jadi malam hari itu bisa cahaya terang dan sebagainya ada yang disimpan terus jadi tenaga penggerak mobil dan mobil listrik, tapi pakai tenaga matahari dan lain sebagainya. Orang terkagum-kagum. Padahal ya teknologinya Allah lebih canggih. Ya, pakai apa? Lah sekarang tumbuhan itu, semua tumbuhan itu, ya itu adalah panel surya. Ya, dia menyimpan energi dari matahari. Ya kalau yang namanya energi matahari pakai panel kan cuma jadi listrik. Tapi ketika kena tumbuhan, ya ada peristiwa kan anak-anak SD diajari fotosintesis gitu ya. Dari sinar matahari terus disintesis. Foto itu kan sinar gitu ya. Disintesis. Jadi apa? Jadi energi. Terus energinya gimana? Disimpan di mana? Ya di kayunya, di tumbuhannya. Jadi kalau kita baru bisa bikin panel surya, nyimpan energi di panel surya. Allah sudah dari dulu nyipta tumbuhan itu sebagai penyimpan energi. Energi mana? Energi matahari. Disimpan di kayu. Oh, tapi kan nggak bisa dimanfaatin. Kata siapa? Ya. Kayu itu bisa langsung diambil terus dibakar. Energinya keluar. Jadi apa? Api. Api bisa menggerakkan macam-macam. Ya kereta api. Yang saya sebut kereta api gitu ya. Karena pakai tenaga tadi itu dari tumbuhan. Tumbuhan nyimpan energi dari matahari. Ya, jadi kayu, kita bisa masak. Ya, orang terkagum-kagum pakai listrik, kompor listrik dari energi matahari. Lah, orang pakai kayu bakar itu emang enggak begitu. Sama persis, lebih canggih kayu bakar. Ya, enggak usah pakai kabel macam-macam. Ya. Terus apa? Di hutan-hutan. Ya, itu kan menyimpan energi matahari dalam bentuk ya kayu tadi itu. Begitu dia tumbang jatuh, terkubur dalam tanah gitu kan, bertahun-tahun. Ya seperti di Kalimantan itu banyak hutan. Mati kayunya, ditimbun lagi berlapis-lapis akhirnya jadi apa? Jadi batu bara. Batu bara itu apa? Batu bara itu energi yang tersimpan. Energi dari mana? Dari matahari. Itu panel suryanya itu. Ya dari situ kemudian batu bara bisa menghidupkan listrik di seluruh negeri. Listrik di Indonesia ini semuanya hampir pakai batu bara. Ya, orang bilang wah energi listrik apa namanya ramah lingkungan. Lah kalian ngecas listrik ke mobil itu listriknya bahan bakarnya apa? Batu bara, tetap aja polusi. Jadi polusinya dua kali. Polusi dari apa namanya batu bara yang dibakar untuk menghasilkan listrik sama polusi dari nikel yang di apa bukan nikel bahan litium gitu ya yang dipakai untuk
baterai, dari mobil tersebut. Jadi ininya 2 kali, ya polusinya 2 kali kalau pakai mobil listrik itu, ya. Orang mau, "Wah ini canggih begini," Allah lebih canggih. Ya, kalau kita paham memahami tentang tadi itu, kita baru lihat panel surya terkagum-kagum terus kafir, "Lah kalian ini buru-buru kafir." Ya, nggak lihat matahari itu adalah panel surya yang paling canggih, nyimpen energi mataharinya bisa bertahun-tahun. Ya panel surya kadang-kadang baru dipakai berapa kali udah rusak gitu ya, nggak awet. Tapi ya nyalainnya harus pakai ini, energi itu, ya rusak dikit harus ke teknisi atau apa. Tapi coba lihat pohon, nyimpan energi gitu kan, siapapun bisa pakai, ya siapapun bisa pakai. Afara'aitumun naral lati turun gitu ya di surat apa namanya, surat Al-Waqiah. Afara'aitumun naral lati turun, apa kalian tidak lihat api yang menyala itu? A antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsiun. Apakah kalian yang menumbuhkan tanamannya atau kami yang menumbuhkan? Ya, nyala api itu dari tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Gitu. Karena itu menyimpan energi. Api sendiri itu bentuk energi. Makanya kalau kita memperhatikan baru dari pohon saja yang bisa menjadi panel surya itu udah luar biasa. Dan kata bumi itu adalah yang tanah yang kita tinggali ini. Ini banyak sekali ayat-ayat. Kemudian wa fi anfusikum, pada diri kita, afala tubsirun, apa kalian enggak melihat lah, apalagi gitu ya. Kita diri kita itu banyak sekali ayat-ayat ya. Afala tubsirun, apa enggak bisa lihat? Ya memang kita susah sekali apalagi lihat ke dalam. Enggak usahlah secara apa filosofi atau apa gitu ya. Secara nyata saja gitu ya. Kita itu tidak bisa melihat seluruh organ tubuh kita sendiri kecuali pakai alat bantu. Ada yang pernah lihat unyeng-unyengnya sendiri kan nggak ada. Ya, unyeng-unyeng apa unyeng-unyeng? Kalau orang Jawa bilangnya unyeng-unyeng gitu ya. Ya, yang di kepala itu kan, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2, kalau 3 tuh wah ini pasti nakal banget ini, unyeng-unyengnya 3 gitu ya. Nah itu, apa kita bisa lihat? Nggak bisa. Pasti apa, harus pakai alat bantu. Kita nggak bisa lihat dubur kita sendiri, ya kesusahan kita gitu ya, mesti pakai alat bantu. Lihat telinga kita, nggak bisa, gitu kan. Tapi intinya di organ tubuh kita semuanya ini adalah ayat sebenarnya. Maka selain secara fisik kita tidak bisa melihat, banyak hal-hal yang belum bisa kita lihat pada diri kita. Makanya teguran Allah, "Afala tubsirun," apa kali nggak bisa lihat? Ya emang kita nggak bisa lihat. Ya, tapi secara hakikinya yang ingin dilihat, diperlihatkan pada kita itu adalah ayat-ayatnya. Ya, tentang misalnya organ tubuh usus buntu gitu saja. Itu organ yang kecil gitu kan. Itu buntu, nggak manfaat katanya gitu. Orang dulu waktu saya kuliah itu belum ada yang tahu manfaatnya apa gitu ya. Itu waktu saya kuliah. Ditanya usus buntu manfaatnya apa? Ya dokter yang paling ahli waktu itu bedah digestif gitu yang sudah gelarnya itu konsultan panjang itu gelarnya itu. Ketika menjelaskan pas kuliah usus buntu itu ya sampai saat ini belum diketahui. Lah ya kayak ente belajar panjang banget gelarnya manfaat usus buntu juga nggak tahu. Baru terakhir-terakhir ini kemanfaatannya diketahui. Ya, perkembangan kedokteran dibaca, oh usus buntu itu untuk imunitas gitu. Itu apa namanya baru diketahui belakangan. Artinya masih banyak dari bahkan yang nempel di tubuh kita sendiri itu para ahli itu belum tahu kemanfaatannya. Cuma ya mesti tidak ada yang sia-sia. Ya tidak ada yang sia-sia. Pasti semuanya punya manfaat. Wa fi anfusikum. Kemudian wafis sama iriskukum. Dan di langit itu ada rizki kalian. Ya, fis sama ada rizki kalian itu maksudnya sebagian ahli tafsir menyebutkan itu adalah hujan. Ya, hujan di langit itu rezeki kalian. Yang lainnya adalah menafsirkan fisama itu maksudnya Allah yang mengatur rezeki kita. Kalau doa minta kepada Allah. Yang ngatur rezeki ya turun dari langit maksudnya datang dari Allah. Tapi tafsir yang lebih ini fisama iris hukum itu adalah hujan. Yang dengan hujan itu mendatangkan nantinya menghidupkan bumi dan sebagainya ada rezeki. Makanya rezeki kita itu sebenarnya di langit.
Ya, wa fis samai rizqukum. Rezeki kita tuh di langit. Walaupun nyarinya di bumi, tapi sumber rezeki kita dari langit. Ya, kita berdoa kepada Allah, "Bila antum man fis sama amintum man fis samai ayyaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur," gitu ya. Di surat Mulk gitu ya. Apakah kalian merasa aman ya dari yang ada di langit? Maksudnya yang ada di langit itu siapa? Allah. Ya, tapi fis sama di sini bukan letter luck Allah tempatnya di langit, bukan. Ya, karena istilah langit itu kalau di dalam tafsir gitu ya, Imam Fakhrul Razi itu menafsirkan sama itu adalah sesuatu yang bukan bumi. Ya, sesuatu yang bukan bumi itu disebut sama. Maka di langit itu maksudnya rezeki kita itu letaknya di tempat yang bukan di bumi maksudnya. Ya, sama itu bukan di bumi. Tapi kita nyarinya di bumi. Ya nyari rezeki itu ya kita memang tempatnya di bumi. Tapi maksud sama itu adalah sesuatu yang bukan bumi. Sebagaimana misalnya ada ayat di surat apa namanya Ibrahim. Di surat Ibrahim itu ada permisalan kalimat toyibah. Ya. Kalimatan toyibatan itu kasyajarotin toyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, disebutkan far'uha fis sama. Jadi permisalan kalimatan toyibatan, ya, kalimah toyibah itu adalah kasajarotin toyibah, sebagaimana tumbuhan atau pohon yang baik, asluha sabitun, akarnya itu nancep ke dalam tanah. Wafar uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu di langit. Ya, cabang-cabangnya. Maksudnya di langit itu apa cabang-cabangnya itu di langit sana gitu? Enggak ya, itu apa namanya, maksudnya fis sama itu adalah yang bukan bumi. Ya, cabang-cabangnya itu menjulang ke langit, itu maksudnya langit itu adalah bukan bumi. Bukan ini cabang-cabangnya ada di langit gitu ya. Berarti fis sama, ini faruha fis sama berarti tempatnya sama dengan Allah gitu. Nah, karena Allah juga fis sama. Nah, ini orang dikacaukan gitu kan. Kalau untuk Allah, ya, ulama tafsir sepakat ya tidak ditafsirkan letterlek, tidak diartikan fis sama itu bertempat di langit. Ya karena kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Allah tidak bertempat. Sehingga kata fis sama itu tidak bisa diartikan bertempat di langit. Ya atau istawa alal ars tidak bisa diterjemahkan bertempat di ars. Ya, diartikan harus ditakwil, ya artinya tidak sebagaimana letter luck-nya. Karena memang sama itu ketika Allah menyebutkan tentang awan, awan itu juga vis sama di langit. Berarti awan, terus Allah, nah, terus tadi itu tumbuhan tadi itu tempatnya sama, bukan begitu. Sama itu maksudnya adalah yang selain bumi. Gitu. Itu tafsir Fakhrul Razi menyebutkan seperti itu. Makanya wafis sama iris kukum ya rezeki kita itu malah bukan di bumi, tetapi nyarinya di bumi. Awama tu'adun, dan di langit juga ada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah yang nanti di apa namanya alam akhirat ya, kemudian janji surga gitu ya, kemudian janji neraka itu bukan di bumi. Ya, neraka itu bukan di bumi. Karena kalau semuanya dibangkitkan dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, buminya nggak muat. Ini aja yang masih hidup aja udah mulai penuh, gitu ya. Yang sekarang satu zaman saja, wah ini sudah di mana-mana penuh. Ya, apalagi kalau dibangkitkan dari sejak awal penciptaan manusia itu lebih penuh lagi. Artinya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, wama tu'adun, itu bukan di bumi yang ini, tapi fis sama yang bukan bumi, gitu kan. Atau kalaupun itu bentuknya seperti bumi tapi al ard ghairal ard, ya, bumi yang selain bumi ini. Yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Ketika Allah ciptakan bumi yang selain bumi ini, ya, ya artinya kalau bukan bumi yang ini namanya sama, gitu kan. Jadi di langit itu ada rezeki kita, dan apa-apa yang kita dijanjikan yakni surga ataupun neraka itu semuanya ada di langit.
Kemudian di ayat yang berikutnya Allah bersumpah ya dengan dirinya sendiri. Fawarobbis sama iwal ard ya. Robbis sama iwal ard itu maksudnya Allah. Maka demi Allah ya Tuhannya langit dan bumi. Innahu ya yang disampaikan Allah ini adalah lahakun. Mislama annakum tantikun. Jadi ini adalah kebenaran sebagaimana kalian bicara. Jadi seseorang membicarakan berbicara ini kan sesuatu yang kita bisa lakukan. Manusia bisa bicara enggak? Oh bisa. Ya sama seperti misalnya anjing bisa menggonggong enggak ya? Memang anjing menggonggong. Jadi anjing bisa menggonggong, manusia itu bicara. Nah, maka akhirat itu benar-benar ada. Dan ketika Allah menyebut akhirat, kiamat itu adalah hak, itu diawali dengan sumpah. Artinya apa? Yaitu memang perkara yang sungguh-sungguh penting. Ya sampai Allah sendiri yang menyampaikan itu diawali dengan sumpah. Sama seperti benar kok. Kemarin ada kecelakaan, sumpah saya lihat sendiri. Oh, orangnya meninggal ini begini, sampai berdarah-darah. Oh, kamu lihat dia apa cuma kata orang? Sumpah saya lihat sendiri. Lah itu pakai kata sumpah itu menunjukkan apa yang diceritakan itu memang sungguh-sungguh terjadi. Karena kelihatannya yang dikasih ceritanya kok agak meragukan gitu ya. Itu makanya terus diawali dengan sumpah. Nah, Allah sebenarnya tanpa sumpah saja itu nggak pernah bohong. Ya, apalagi pesan yang disampaikan ini ya dari zat yang maha menepati janji, tidak pernah bohong, selalu jujur, terus diawali dengan sumpah, menunjukkan bahwasanya ini sungguh-sungguh benar terjadi. Kita tidak pantas untuk ragu. Ya, kuncinya itu. Maka fawarobi sama iwal ard innahu lahakum mislama annakum tantikun. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka adakah telah datang padamu hai Muhammad hadisu dhaifi Ibrahim. Cerita tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin yang mulia. Ya, al-mukram ini menunjukkan tamunya tidak hanya satu. Ya, mukromin itu orang-orang yang mulia, yang dimuliakan. Ya, ini sebenarnya adalah para malaikat. Jumlahnya tidak hanya satu. Bentuknya jamak. Iddakholu, ketika mereka masuk. Nah, dakholu itu menunjukkan mereka. Mereka itu berarti lebih dari dua. Ya, tidak hanya sekedar lebih dari satu, tapi lebih dari dua. Ya, kalau eh, lagi latihan i'rab itu dakhola, dakholu gitu ya. Itu kalau latihan i'rab itu apa latihan apa sorof gitu ya. Dakhola masuk, dakhola dua orang masuk, dakholu mereka masuk gitu ya. Jadi dakholu mereka masuk alaihi kepadanya. Faqalu maka mereka berkata salama, salam gitu ya. Qala berkata Nabi Ibrahim menjawab salam, salamun. Ya. Jadi yang satu berkata salam, tapi dalam bentuk mansub, di salaman. Nabi Ibrahim menjawab dalam bentuk salamun, pakai doma. Berarti ini apa namanya, rofa, ya marfu, dalam bentuk marfu. Kaumun munkarun. Kaumun munkarun itu wahai kaum yang munkarun. Munkarun itu bukan terus kata mungkar, bukan kaum yang mungkar, bukan, tapi kaum yang tidak dikenal. Ya. Kata nakaro ingkaro gitu ya, munkarun itu adalah sesuatu yang tidak dikenal. Jadi maksudnya ini 3 orang disebutkan dalam tafsir itu 3 orang. Karena jamak, bentuknya jamak itu 3 orang setidaknya minimal, ya minimal disebut mereka itu 3 orang. Itu masuk terus berkata salaman dalam bentuk mansub, dalam bentuk fathah dia, tanda fathah, tanda mansubnya itu fathah. Salaman dijawab oleh Nabi Ibrahim salamun. Ulama tafsir menyebutkan salamun itu dalam bentuk marfu ya, itu lebih tegas dan lebih baik dibandingkan dengan dalam bentuk mansub.
Ya, jadi ini menunjukkan para tamu tadi mengucapkan salam dalam bentuk mansub salaman, ya, dijawab oleh Nabi Ibrahim tidak dengan kata salaman, salaman, gitu, tapi salaman terjawab dengan salamun. Ya, jadi dalam bentuk marfu. Artinya apa? Jawaban Nabi Ibrahim itu lebih mulia, lebih tegas, lebih baik. Karena memang kalau kita itu di satu ayat menyebutkan itu ya, fa idza khuyitum bitahiyatin fahayu bi ahsaniha au misliha, gitu kan. Jadi kalau kita dikasih salam, dikasih penghormatan oleh seseorang, maka balaslah dengan yang setara atau yang lebih baik. Ya, kayak kita assalamualaikum, jawabannya paling tidak waalaikumsalam atau ditambah waalaikumsalam warahmatullah atau warahmatullahi wabarakatuh. Nah makanya Nabi Ibrahim juga mengamalkan ini. Faqalu, tamunya mengatakan salaman, qala Nabi Ibrahim berkata salamun, gitu ya, bukan man juga. Kaum mungkarun, ya, mungkarun di sini maksudnya bukan kaum yang mungkar, yang kelakuannya nakar, bukan, tapi tidak dikenal. Makanya ada istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Maksudnya apa? Amar ma'ruf itu memerintahkan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Kata ma'ruf itu dari kata apa? Dari ta'ar. Ta'aruf itu artinya apa? Kenal. Ya, kenalan. Ma'ruf maksudnya adalah yang dikenal. Ya. Jadi ma'ruf itu artinya yang dikenal. Jadi amar ma'ruf memerintahkan kepada yang dikenal. Maksudnya apa? Memerintahkan yang dikenal. Yang dikenal ada dalam syariat. Kalau dalam syariat tidak dikenal atau tidak diketahui, maka tidak bisa disebut sebagai amar ma'ruf. Ya. Jadi itu asal kata ma'ruf. Tapi orang kan nyebutnya ma'ruf itu sesuatu yang baik. Jadi amar ma'ruf itu artinya merintahkan kepada kebaikan. Ya, memang ujungnya itu, tapi kata ma'ruf itu artinya yang dikenal. Arofa, ya, ya ta'arofu, gitu ya, kemudian ma'ruf, gitu ya. Ma'ruf itu yang dikenal baik dalam syariat. Nah, kalau mungkar, mungkar itu tidak dikenal. Makanya kaumun mungkarun itu kaum yang tidak dikenal. Orang di awal kita menyebutnya mukromi, apa? Mukromin, yang mulia. Kok di belakangnya kemudian jadi mungkar. Kalau kita nggak paham asal kata, ini malaikat mulia kok disebut kaum yang mungkar gitu ya. Nah, padahal mungkar itu maksudnya adalah tidak dikenal. Karena Nabi Ibrahim juga ini siapa ya, gitu kan. Nah, di tafsir disebutkan kaum yang maksudnya orang-orang yang tidak dikenal ini sebenarnya adalah 3 malaikat yang menyerupakan dirinya dengan manusia. Ya, yang nantinya setelah ini mereka akan melanjutkan perjalanan ke Nabi Lut. Jadi ini sebenarnya 3 malaikat ini mampir dulu. Ya, sebelum nanti ke tempatnya Nabi Lut. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu zaman. Ini informasi ya. Jadi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu adalah satu zaman. Bahkan ada yang menyebut Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, jadi sebelum para malaikat ini mendatangi Nabi Lut, kaumnya itu adalah kaum yang apa namanya, homoseksual. Itu datang dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ya. Jumlahnya berapa? Dalam tafsir disebutkan 3. Maka disebut mereka. Walaupun di Al-Quran ini tidak disebutkan berapa jumlahnya. Tapi di tafsir disebutkan 3. Siapa saja? Ini adalah malaikat Jibril, ya, kemudian Mikail, dan malaikat Israfil. Ya, 3 malaikat ini. Ini malaikat-malaikat penting ini. Ya, malaikat Jibril pembawa wahyu. Malaikat Mikail, ya, Mikail kan kalau anak-anak TPA yang ngatur apa rezeki, ngatur bencana, ngatur ini dan sebagainya, itu yang ngatur-ngatur itu malaikat apa Mikail. Nah, yang ketiga ini malaikat bahaya ini. Malaikat apa? Israfil gitu ya. Wah, itu apa namanya? Sekali tiup selesai sudah itu dunia gitu ya. Tiga-tiganya ini bertamu ke tempat Nabi
Ibrahim disebut sebagai qaumun mungkarun karena tidak dikenal. Karena awalnya Nabi Ibrahim ini tidak tahu siapa itu, gitu ya. Faragha ila ahlihi. Maka Nabi Ibrahim itu ya ragha ila ahli itu sembunyi-sembunyi menuju kepada keluarganya. Faja'a bi ijlin samin. Maka dia datang dengan ijl. Ijl itu anak sapi. Ya, jadi belum sampai benar-benar jadi sapi dewasa, tapi anak sapi samin yang gemuk. Maksudnya apa? Kenapa anak sapi? Karena pengen ngambil yang dagingnya itu masih empuk, ya, dan mudah dimakan. Jadi dipilihlah anak. Ya kalau makan sate kambing itu yang batibul, nah itu ya. Atau yang balibul gitu ya. Batibul itu bawah 3 bulan. Jadi usianya masih masih muda, di kambing muda itu kalau dibikin tengkleng atau apa tuh tulangnya juga masih renyah gitu ya, masih empuk. Itu batibul biasanya di Tegal sana banyak itu yang jualan batibul, balibul gitu ya. Nah, ini juga Nabi Ibrahim yang gitu itu tapi bukan kambing, tapi apa? Sapi. Itu rogo ila ahli, pelan apa sembunyi-sembunyi ke keluarganya terus dibakar. Kalau di ayat yang lainnya itu dipanggang gitu ya, dipanggang. Kemudian fakor robahu ilaihim. Nabi Ibrahim menghidangkannya ilaihim kepada mereka, pada tamu-tamunya ini. Kola, beliau berkata, Allah tak kulun. Allah tak kulun itu sebenarnya kalau arti letterlekatnya tidakkah kalian makan, tapi maksudnya adalah silahkan dimakan. Ya, silahkan kalian makan. Jadi ini adalah bentuk penghormatan luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim itu datang, disalami, terus jawab salam dengan lebih baik. Itu pertama. Kedua, beliau tidak nawari. Ya, jadi langsung sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi tidak kita bilang, oh monggo silahkan. Mau minum apa? Enggak. Gitu. Mau makan apa Pak? Gitu enggak. Mau kopi, mau mie enggak gitu. Pokoknya langsung ke belakang, nyiapin semuanya gitu ya. Ya, enggak nanya dulu, udah makan apa belum? Apa ini enggak gitu kan. Jadi karena saking beliau itu sangat menghormati apa? Tamunya. Jadi sembunyi-sembunyi siapin dulu, begitu siap bukan mereka itu dipanggil, "Pak, yuk kita ke sini makan bareng." Bukan, tapi dihidangkan. Faqarrabahu, qarraba itu mendekatkan, maksudnya dihidangkan kepada mereka. Ya, jadi bukan, "Ini Pak, sini kita gabung, masuk makan," gitu, enggak. Didatangkan pada mereka langsung. Jadi enggak nanya, enggak nawari, enggak apa, langsung didatangkan, kemudian ala takulun. Wah, ini sempurna sudah dalam penghormatan. Karena memang yang namanya daging sapi muda dipanggang, dimasak enak itu ya merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tamu. Ya. Kemudian fauja minhum khifah, maka bangkit dalam diri Nabi Ibrahim itu ketakutan pada mereka. Ya, faujasa minhum khifah. Jadi takut. Takutnya kenapa? Ketika Allah takulun itu malah nggak dimakan. Ya silakan, wah udah hidangan Nabi Ibrahim udah pede. Wah ini pasti enak. Ternyata nggak disentuh. Maka faujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Nah, barulah tamu-tamu ini berkata, la takhaf, jangan takut wahai Nabi Ibrahim. Wa basyaruhu bihulamin alim. Maka mereka itu memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bihulamin alim, dengan satu anak yang alim. Ya, anak ini siapa? Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tempatnya lain. Karena ketika lahiran itu kan dia di tempat yang terpencil gitu ya, dan anaknya ditaruh di sana itu ditinggal. Kalau ini enggak, ini dari Ibu Siti Saroh ya. Jadi yang sepuh gitu ya, ibu sepuhnya, ibu tuanya gitu kan. Itu sudah sepuh ya, tapi malaikat itu wabasyaru bihulamin alim. Diberi kabar gembira akan anak laki-laki gitu ya dengan sifatnya yang nanti jadi orang yang alim. Ini adalah calonnya nanti jadi Nabi Ishak. Fa'akbalat imra'atuhu. Maka istrinya itu menghadap fi sorotin dalam keadaan soroh itu kayak terperanjat, kayak kaget sampai agak berteriak gitu. Hah? Gitu ya itu.
Isorotin gitu ya, fasokat wajah, maka dia menepuk-nepuk wajahnya. Karena diberi kabar gembira, nanti punya anak yang alim loh, itu, hah gitu ya, terpekik gitu ya, memekik, menjerit gitu, tapi semua suara kita terus nepuk-nepuk wajahnya. Wakola dan berkata, ajuzun akim. Ya, ajuzun itu saya itu ajuzun itu udah perempuan yang tua, ya, tua renta. Akim itu mandul. Ya, dikasih kabar gembira nanti punya anak bu, nanti akan begini, hah gitu kan, tepuk jidat kalau bahasa karena itu apa namanya fasokat wajah itu tepuk jidat gitu. Gimana ya orang tua begini? Saya kan udah tua, udah mandul itu bahasa sekarang kayak gitu. Qalu, para malaikat itu berkata, kadzaliki qala rabbuk. Seperti itulah Allah berfirman. Seperti itulah Tuhanmu, Tuhan istri Nabi Ibrahim ya, telah berfirman. Artinya kalau Allah sudah berfirman, oh ini nanti punya anak, ya sudah pasti akan punya anak walaupun sudah tua dan mandul. Innahu sungguhnya dia Allah itu huwal hakimul alim. Dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, jadi ini pengantar ya, nanti kan ada kisah selanjutnya bahwasanya Nabi Ibrahim itu didatangi para malaikat dan malaikat ini sifatnya walaupun wujudnya manusia, itu hanya sekedar menampakkan agar ya bisa dikenal dan bisa berkomunikasi kepada manusia secara langsung. Nah, kalau wujud aslinya ya malaikat itu tidak ada daging, tidak ada darah, tidak ini karena memang diciptakan Allah dari cahaya. Nah, kalaupun bentuknya kemudian jadi materi seperti manusia, yaitu sifatnya hanya penyamaran ya agar diketahui oleh manusia. Dan ini datang kepada Nabi Ibrahim ngasih kabar gembira sebelum nanti ngasih kabar buruk ke Nabi Lut ya. Makanya ini dikatakan sezaman. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dikatakan sezaman. Nah, tamu-tamu ini ganteng-ganteng memang, tampan-tampan disebutkan. Karena nanti di tempatnya Nabi Lut itu akan timbul fitnah. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu ini ganteng-ganteng siapa? Tidak dikenal, disajikan makanan juga tidak disentuh gitu ya. Ternyata baru ngaku. Kalau di ayat yang lain disebutkan ya kami ini utusan Allah, malaikat. Terus ngasih kabar gembira dan kabar gembira ini ya dianggap aneh. Ya walaupun itu dari malaikat gitu ya, ini pesan dari Allah langsung, tapi tetap ya kita sebagai manusia itu kadang-kadang dengan kabar-kabar seperti itu tetap aja kaget gitu ya. Kaget terus, wah mosok sih gitu ya. Tapi pada prinsipnya Allah itu bisa dengan segala kebesaran dan kekuasaannya itu menjadikan hal-hal yang mustahil di pandangan manusia itu bisa terjadi. Termasuk orang mandul tua terus punya anak itu ya bisa. Makanya Nabi itu kalau ditanya tentang ada orang-orang yang, "Ya Nabi, boleh nggak azl?" Ya, artinya ditanya bukan pada Nabi, tapi pada sahabat. Sahabat ditanya, "Boleh nggak azl?" Azl itu kontrasepsi, ya kontrasepsi. Maka dikatakan oleh sahabat, "Kami dulu di masa Nabi melakukan azl." Ya, artinya pakai kontrasepsi. Cara azl itu adalah, dibuang apa namanya, air maninya, dibuang di luar istilahnya gitu, itu azl. Nah itu para sahabat mengatakan, "Dulu kami azl dan tidak dilarang, tidak ada ayat turun tentang larangan, Nabi juga tidak ada, petunjuk khusus." Artinya kontrasepsi itu ya boleh-boleh saja. Tetapi waktu itu Nabi juga pernah berpesan, "Ya kamu mau kayak gitu kalau jatahnya jadi," gitu ya. Mau kontrasepsi, mau nggak kontrasepsi, kalau jatahnya jadi, ya akan jadi, ya. Nggak pakai kontrasepsi, ada yang bertahun-tahun nikah, nggak jadi-jadi, banyak, gitu kan. Usianya masih usia subur, iya, gitu kan. Aktif hubungan suami istri, iya, tapi nggak jadi-jadi. Bahkan terus akhirnya ke dokter diobati, bayi tabung apa ya, kalau Allah belum menghendaki ya nggak jadi juga. Tapi yang sekarang kita hadapi dalam cerita kisah Nabi Ibrahim, justru malah sudah mandul, sudah tua,
Tapi dikabari punya anak, ya punya, ya. Walaupun secara fisik, secara kesehatan medis itu impossible, nggak mungkin. Tapi Allah bisa melakukan apapun gitu ya. Sehingga sebenarnya hukumnya itu begini. Sebenarnya baik dalam keadaan khusus atau dalam keadaan umum. Khusus itu yang tadi ini. Orang tua mandul, ya sudah tua renta kok mandul terus punya anak, itu kejadian khusus. Ataupun kejadian umum, umum itu yang biasa. Usia masih muda, 20 tahunan, ya aktif hubungan suami istri gitu ya. Terus punya anak itu kan umum. Kejadiannya biasa. Tapi baik yang khusus maupun yang biasa, itu semuanya kenapa orang bisa punya anak adalah kehendak dari Allah. Ya, makanya ya dijawab qalu kadzaliki qala rabbuk. Ya seperti itulah Allah. Ya yang muda-muda yang punya anak itu ya biasa aja ya, memang karena dikehendaki oleh Allah. Yang tua begini ya biasa aja, ya karena dikehendaki oleh Allah. Cuma karena yang ini tidak lazim, maka orang kemudian mengatakan, "Wah, ini luar biasa." Artinya di luar kebiasaan. Tapi sebenarnya latar belakangnya itu semuanya baik yang biasa ataupun yang luar biasa semuanya adalah karena kehendak Allah. Baik sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, 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 ya. Ya, jadi memang orang-orang Yahudi itu lancang-lancang gitu ya. Lancang itu nabinya sendiri itu diceritakan dalam cerita-cerita yang tidak senonoh. Ya. Al-Qur'an ini sering dicap jiplak kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama. Wah, ini isinya nabi, kisah Nabi Lot ada, kisah Nabi Musa ada, kisah nabi-nabi yang lain-lainnya itu ada lengkap. Tapi beda, ya beda. Bedanya itu adalah Al-Qur'an itu selalu menceritakan para nabi itu mulia. Ya bersih dari segala macam kesalahan yang kita sebut kalau ulama menyebutnya maksum, terjaga dari perbuatan yang sifatnya maksiat, ya dosa besar dan sebagainya itu terjaga dari itu, maksum terjaga. Nah, orang-orang Yahudi ya itu suka menceritakan nabi-nabi mereka itu dengan tidak senonoh. Ya, maksudnya ini kan manusia biasa sehingga mereka punya punya, apa namanya ya, legitimasi. Kalau tiba-tiba mereka tuh kelakuannya seperti itu, mereka tuh punya legitimasi atau punya alasan, "Nabi saya aja begini, ya kalau saya begini kan wajar saja," gitu ya. Jadi nabinya dibikin, wah aneh-aneh. Nabi Lot tuh kisahnya menjijikkan, gitu ya, kalau di Perjanjian Lama itu kisahnya menjijikkan. Jadi ketika semuanya sudah musnah gitu ya, Nabi Lot itu dibikin mabuk oleh anak-anak perempuannya, terus akhirnya berhubungan suami istri dengan anaknya. Nah itu anaknya kemudian punya anak. Nah hal-hal seperti itu diceritakan dalam apa kitab. Ya, Al-Quran bersih dari kayak gitu-gitu. Tapi mereka menceritakannya dengan tidak senonoh. Mabuk. Nabi mabuk mana ada kalau dalam Islam? Enggak ada. Itu kisahnya Nabi mabuk. Terus hubungan haram zina sama anaknya sendiri, gitu kan. Ya kalau sudah kayak gitu kan mereka punya legitimasi kalau mabuk, nah Nabi aja mabuk gimana gua nggak boleh mabuk gitu kan. Ya, jadi punya legitimasi. Dan itu tidak hanya Nabi Lot aja gitu. Banyak nabi-nabi dikisahkan dengan naudzubillah ini sedikit cerita saja ya, tapi karena itu memang tidak senonoh diceritakan gitu kan. Nabi Musa itu lebih banyak lagi dikisahkan dengan kisah-kisah yang enggak senonoh itu banyak gitu ya. Kemudian nabi-nabi yang lain gitu ya, Nabi Ilyas, Nabi dan lain sebagainya. Nah, itu ingin disifatnya, "Oh ini kan manusiawi berbuat begini." Enggak, berbuat maksiat itu betul manusiawi, tapi berbuat soleh, amal soleh, itu juga manusiawi. Ya kalau sama-sama manusiawi, kenapa hanya perbuatan jelek aja yang dikatakan manusiawi? Karena banyak orang, ya manusiawi lah, dikit-dikit nipu manusiawi. Loh jujur itu juga manusiawi,
Gitu kan semuanya manusiawi. Tapi kenapa ente milih manusiawinya itu yang jelek-jelek gitu. Ada yang berbuat salah korupsi, ya korupsi manusiawi lah, kita kan masih manusia. Dosa ya biasa, kita manusia. Lah iya, tapi kan berbuat baik, tidak korupsi, jujur, gitu ya, berbuat amal soleh dan lain sebagainya. Itu semuanya juga manusiawi. Nah, jangan digunakan kata manusiawi untuk hal-hal yang sifatnya buruk. Ya, karena semua hal yang buruk itu selalu alasannya manusiawi lah gitu lah. Iya, tapi berbuat baik itu juga manusiawi. Terus sampai kemudian nyari legitimasi dari nabi gitu ya. Bahkan kita sendiri juga kadang-kadang ada yang melakukan apa namanya poligami. Nabi aja poligami nggak apa. Bukan. Jadi kalaupun ada dalil begitu, ya, kalaupun mau poligami silakan. Ya, tapi terus kemudian jangan terus Nabi aja poligami masuk kita enggak, bukan itu. Kedudukannya bukan seperti itu cara ngomongnya. Kenapa? Karena poligami yang diterapkan oleh Islam itu adalah justru ingin membatasi. Jadi poligami asal pernikahan waktu Islam datang. Ini perlu diketahui dulu sejarahnya biar orang nggak asal ngomong tentang poligami. Asal pernikahan sebelum Islam datang itu orang nikah pasti poligami. Tidak ada yang enggak kecuali orang yang memang menghendaki tidak. Tapi yang namanya hukum asalnya nikah itu poligami. Waktu itu. Jadi kalau mau nikah sampai 6, 7, 10, ya mau 100, mau kemana-mana punya istri. Zaman waktu itu biasa saja. Islam datang menyebutkan 4, itu karena sebelumnya orang ngaco kalau poligami itu. Lebih dari itu. Ya 10 kah, 20 kah. Jadi ketika ya sudahlah, oke poligami. Tapi 4 aja ya maksimal ya. Itu Islam datang ngomong begitu. Tapi kalau mau satu lebih baik. Ya, jadi tidak langsung kemudian melarang, blok gitu dilarang enggak. Oke 4 ya, tapi batasnya 4 aja. Artinya apa? Dilihat dulu sebabnya. Ya, jangan misalnya dulu itu memang orang rata-rata cuma satu, terus tiba-tiba Islam datang, oke sekarang boleh 4. Enggak begitu. Ya, kisahnya enggak begitu karena nanti ini akan mempengaruhi cara sudut pandang dan pengambilan kesimpulannya. Kalau orang biasa nikah istrinya 20, terus Islam datang bilang, oke jangan banyak-banyak 4 aja. Berarti Islam itu menghendaki apa? Lebih sedikit. Bahkan mengatakan satu aja cukup. Ya, beda halnya kalau orang dulu zaman Romawi, zaman raja-raja dan sebagainya, semuanya nikahnya cuma satu saja gitu ya. Terus tiba-tiba Islam datang beristri 4. Nah, silakan mau membantai dengan omongan yang seperti sekarang. Oh, Islam ini ajarannya nggak benar ini. Tidak melindungi wanita, boleh poligami, begini begitu. Lah, ente wanita nggak pernah tahu sejarah. Nggak ada Islam saat ini orang nikahnya 20. Gitu kan. Orang nikahnya sampai 50, nggak ada orang yang protes. Justru Islam itu datang untuk memprotes kebijakan-kebijakan seperti itu, kebiasaan yang liar seperti itu, tapi tidak lantas kemudian menghapus semua, tapi oke lah kalau mau banyak, jangan jangan brutal-brutal kayak gitu lah, 4 aja. Tapi kalau mau satu, ya lebih baik satu, itu bahasanya seperti itu. Jadi harus tahu urutannya. Gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.